فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 194. Masih kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk mengobati beratnya musibah. Qala Syekh Abdul Qadir, mungkin apa Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, karena terkadang Ibnul Qayyim memang menukil kalam-kalam yang baik dari Syekh Abdul Qadir Jailani atau Al-Jili. Ya bunai, innal musibata ma ja'at lituhlikak. Wahai anakku, sesungguhnya musibah itu tidaklah datang untuk membinasakanmu. Wa inna ma ja'at litamtahina sabraka wa imanak. Hanyalah musibah itu datang untuk menguji, untuk mencabar kesabaranmu dan keimananmu. Ya bunai, al-qadaru sabu was-sabu la ya'kulul maitah. Wahai anakku, takdir itu adalah bagaikan hewan yang buas, dan hewan yang buas tidak memakan bangkai. Tentunya ini tidak mutlak ya. Baik, ma'ruf. Bahkan apa kalau yang di Sumatera itu harimau itu setelah membunuh orang lalu menangkap orang lain dan orang lain. Orang pertama mungkin sudah mati lalu dia makan. Baik. Cuma dia ingin mengumpulkan saja, mengumpulkan makanan-makanan untuk stok. Jadi bangkai tetap akan dimakan. Demikian pula serigala dan yang lain-lain. Kucing pun demikian. Kenapa? Buaya. Ayo, buaya juga. Jadi yang dikatakan Syekh Abdul Qadir ini tidak mutlak. Mungkin hewan-hewan tertentu hanya memakan yang masih hidup. Tapi bangkai pun dimakan dari beberapa peristiwa. Tidak selalu demikian. Cuma apa yang dimaksudkan di sini? Wal maksud beliau adalah, kira-kira maksud beliau atau maksud pembahasan ini, annal musibata, ini jelas dohirnya umum. Berarti apa yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir di sini yaitu kita bersabar dan kita pasrah kepada musibah tadi, pasrah pada Allah atas musibah tadi. Jangan malah melawan dan memberontak, mencaci maki, agar kita tidak binasa. Tapi kalau kita memberontak, malah kita jadi binasa nanti, memberontak terhadap takdir Allah. Ini yang beliau inginkan. Wal maksud, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksud dari pembahasan ini adalah annal musibata kirul abd, bahwasanya musibah itu adalah bagaikan pembakaran besi untuk seorang hamba, besi ataupun logam-logam yang lain. Alladzi yusbaku bihi hasiluh, yang mana hasilnya itu akan dimurnikan, seperti pemurnian emas atau perak, dihilangkan dari kotoran-kotoran atau karat-karatnya atau kerak-keraknya itu. Fa imma ayyakhruja dhahaban ahmar, maka boleh jadi yang dibakar tadi dia akan keluar sebagai emas yang merah, tidak ada kotoran yang menempel. Wa imma ayyakhruja khabasan kulluh, dan boleh jadi yang keluar semuanya adalah karatnya saja atau keraknya semua. Ternyata tidak ada unsur besi yang cukup di situ, semuanya kotor, terbakar dan hancur. Allahul musta'an. Disebutkan di dalam biografi Imam Ahmad dalam Syiar itu, tatkala Imam Ahmad dicambuk dan sebagainya dan beliau tetap kokoh, beliau dipuji oleh Bishr Al-Haris Al-Hafi, mengatakan Ahmad ibnu Hanbal udkhilal kir wa kharaja dhahaban ahmar. Ahmad bin Hanbal dimasukkan ke dalam perapian dan dia keluar sebagai emas yang merah. Nah, sebelum itu tatkala Imam Ahmad dicabar, mulai dicambuki, maka murid-murid Bishr Al-Hafi mengatakan, kenapa Anda tidak bangkit untuk mendukung beliau? Maka Bishr Al-Hafi mengatakan, Ahmad bin Hanbal qama maqamal anbiya wal mursalin. Ahmad bin Hanbal bangkit menduduki posisi para nabi dan rasul. Kemudian disebutkan waqad usima min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yamini wa an shimali. Beliau dilindungi dari arah depan dan belakang, arah kiri dan kanan dan kiri. Yaitu saya tak mampu untuk menampilkan seperti yang beliau tampilkan. Tentunya itu tidak betul. Paling tidak
tetap membantu menampilkan pembelaan terhadap saudaranya yang tengah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang palsu itu. Karena Imam Ahmad dituduh memberontak, dituduh ini dan itu. Padahal sekedar mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk, tidak ikut kalam penguasa. Dan memang konsekuensinya setelah 3 tahun itu dan Imam Ahmad dibebaskan, orang-orang yang tidak menolong beliau padahal mereka mampu walaupun sekedar menolong dengan bicara, dihajar oleh beliau. Bukan karena yang dihajar pasti mubtadi, itu jahil orang yang mengatakan macam itu. Tapi Imam Ahmad melihat mereka tidak menjalankan kewajiban dari Allah Ta'ala untuk menolong saudaranya yang sedang dizalimi. Padahal mereka mampu. Itu aja, dihajar dari sisi itu. Baik. Kama qil, sebagaimana dikatakan, sabaqnahu wa nahsibuhu lujaina fa abdal kiru an khabasil hadidi. Kami membakarnya dan kami menyangka dia itu adalah lujain, disebutkan dalam catatan kaki, yaitu perak. Ternyata al-kir, pembakaran tadi itu menampakkan, menyingkapkan kotoran besi. Ternyata dia cuma besi, dicabar ternyata dia bukan perak, dia cuma besi buruk saja. Taib. Memang cabaran akan selalu menampakkan hakikat dari seseorang, sebagaimana kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid tentang masalah ini. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan apa itu? Al-balaya tudhiru jawahirar rijali wa ma asra'a ma yahtadihul mudda'i. Cabaran-cabaran itu akan menampakkan hakikat dari para tokoh. Maka alangkah cepatnya terbongkar jati diri orang-orang yang mendakwakan ini dan itu. Baik. Dengan ujian akan nampak hasil dari jati diri dari seseorang. Semuanya mungkin boleh mengklaim saya orang baik, saya orang dermawan. Ketika di masa susah akan nampak betulkah dia dermawan ataukah dia tidak demikian. Betulkah dia pemberani ataukah ternyata penakut. Betulkah dia teman setia ataukah ternyata pengkhianat. Itu ketahuan dengan ujian. Fa illam yanfa'u hadzal kiru fid dunya fa baina yadayhil kirul a'zam. Kemudian apabila pembakaran di dunia ini tidak bermanfaat bagi dia, maka di hadapan dia ada pembakaran yang paling besar. Na'udzubillah. Pembakaran di hari kiamat. Tayyib, agar segera bersih, dibakar di dalam neraka, baru kemudian diizinkan masuk surga bagi orang mukmin. Kalau di dunia belum bersih. Fa idza alimal abdu anna idkhalahu qirat dunya wa masbakaha khairul lahu min dzalikal qir. Maka apabila si hamba itu mengetahui bahwasanya dimasukkannya dia di dalam pembakaran dunia, dan ini hampir sama, yaitu masbak, ini adalah tempat pembakaran, tempat peleburan, biar lain ya. Pembakaran dan peleburan di dunia itu lebih baik untuknya daripada zalikal qir wal masbak, daripada tempat pembakaran dan tempat peleburan yang itu di hari kiamat. Nauzubillah. Jelas hari kiamat lebih mengerikan. Wasa'atu adha wa amar. Hari kiamat itu lebih berat dan lebih pahit. Wa annahu la budda min ahadil qirain. Iya. Dan dia tahu bahwasanya tak mungkin seseorang lari dari salah satu pembakaran, yaitu maksudnya adalah pasti dia akan mendapatkan salah satu pembakaran dari 2 pembakaran itu. Fal ya'lam qadra nikmatillahi alaihi fil qiril ajil. Maka hendaknya dia mengetahui kadar nikmat Allah kepadanya di dalam pembakaran yang disegerakan ini. Cabaran dunia itu sebentar saja. Cabaran akhirat itu lebih mengerikan. Wa min ilajiha, termasuk dari obatnya juga, ayya'lama annahu laula mihanud dunya wa masaibuha, yaitu dia mengetahui seandainya bukan karena cabaran-cabaran dan ujian di dunia serta musibah-musibahnya, la asabal abda min adwa'il kibri wal ajabi wal far'anah. Niscaya si hamba akan tertimpa penyakit-penyakit, penyakit kesombongan, penyakit ujub, yaitu bangga diri, kagum pada diri sendiri, far'anah, yaitu penyakit yang polanya adalah pola Fir'aun, merasa paling hebat, wa qaswatil qalb, dan
kekasaran hati, hatinya jadi kasar karena jarang diuji, jarang dibengkokkan dan diluluhkan. Ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajila, yang mana penyakit-penyakit ini menjadi sebab kebinasaan dia di dunia dan di akhirat. Nah, Allah mencuci dan membersihkan dari penyakit-penyakit itu dengan ujian. Famir rahmati arhamir rahimin, maka termasuk dari rahmat zat yang paling penyayang, ayyatafaqqadahu fil ahyan, yaitu Allah memeriksa dia di beberapa waktu bi anwa'in min adwiyatil masaib, dengan berbagai jenis obat-obatan musibah. Kalau adwa itu penyakit, kalau adwiyah itu obat. Berarti musibah itu menjadi obat. Takunu, di sini dikasih harokat hamiyah, tapi yang rajih adalah yang disebutkan di dalam kitab yang lain dari Ibnul Qayyim, himyah, penjagaan. Kalau hamiyah itu fanatisme. Yang betul adalah himyah, atau himyah itu yang ma'ruf di dalam Zadul Ma'ad. Himyah, penjagaan, pemeliharaan. Pemeliharaan untuk dia min hadhil adwa, dari penyakit-penyakit tadi. Wa hifdzan li sihhati ubudiyatih, dan untuk menjaga kesehatan peribadatan dia. Karena kalau jarang dicabar mungkin orang jadi jarang qiyamul lail, jarang sholat duha, jarang berdoa, jarang istighfar. Tapi kalau dicabar, boleh jadi dia akan mendekat pada Allah lagi. Wallahul musta'an. Wastifraghan lil mawadil fasidatir radiatil muhlikati min, dan menghilangkan istifrag, yaitu menghilangkan, membuang, yaitu berusaha untuk mengosongkan diri dari bahan-bahan yang rusak, yang buruk, yang membinasakan dari dirinya. Sebagaimana di dalam Tibun Nabawi Ibnul Qayyim, di antara kesehatan adalah istifrag, yaitu pengosongan dengan cara muntah. Mekanisme badan tahu-tahu muntah, ini usaha badan untuk membuang penyakit-penyakit dan sebagainya. Fasubhana may yarhamu bi balaihi wa yabtali bi na'maihi, maka maha suci zat yang menyayangi dengan ujiannya dan menguji dengan kenikmatan-kenikmatannya. Insyaallah. Baik. Kamatil, sebagaimana dikatakan, qad yun'imullahu bil balwa wa in 'azumat wa yabtalillahu ba'dal qaumi bin ni'ami. Terkadang Allah memberikan kenikmatan dengan ujian-ujian walaupun ujian itu besar. Dan Allah menguji sebagian kaum dengan kenikmatan-kenikmatan. Intinya semuanya memang ujian. Wa nabluukum bil bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cabaran, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Iya, semuanya ujian. Falaula annahu subhanahu yudawi ibadahu bi adwiyatil mihani wal ibtila, seandainya bukan karena Allah yang maha suci mengobati para hambanya dengan obat-obat berupa ujian dan cabaran, bala, la taghaw wa baghaw wa atau, niscaya mereka taghaw, yaitu melampaui batas, terkena penyakit tughyan. Baghaw, yaitu baghyun, yaitu berbuat zalim kepada orang yang lain, atau yaitu membangkang, sangat membangkang. Wallahu subhanahu idza arada bi 'abdin khaira, dan Allah yang maha suci jika dia menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, saqahu dawa'an minal ibtila, Allah akan meminumkan kepadanya obat dari ujian, walimtihan, cabaran, ala qadri halih, sesuai dengan kadar keadaannya. Baik, sebagaimana dulu karena Syekh Abu Dahdah memang mengatakan beliau yang ditunjuk Syekh Yahya untuk mengurusi kes-kes Indonesia dan Malaysia dan Singapura untuk membantu. Maka Anda mengatakan, ini gimana Syekh? Saya berbuat sini, pihak sini marah, saya berbuat yang begitu, pihak situ yang bengang. Dua-duanya tidak puas kalau saya hanya membela salah satu. Padahal saya berusaha adil di tengah, malah dituduh aneh-aneh.
Beliau mengatakan sabar aja, cabaranmu nggak seberapa. Cabaran Syekh Yahya itu yang menghadapi siapa? Jenis-jenis pola-pola yang besar, ada Syekh Rabi' lah, ada Syekh Ubaid, tokoh-tokoh besar. Ujian engkau sesuai dengan kadarmu. Istilahnya ini menghibur. Orang semakin tinggi memang cabarannya semakin mengerikan juga. Al-muhlikati hatta idza hadzabahu wa naqahu wa saffah. Sebentar. Yastafrighu bihi minal adwa'il muhlikah, yang dengan itu Allah menghilangkan dari penyakit-penyakit yang membinasakan. Hatta idza hadzabahu wa naqahu wa saffah, sehingga apabila Allah sudah merapikan dia, membuat jadi tahdzib, yaitu apa? Membuat jadi rapi, jadi kemas. Naqah yaitu membersihkannya, saffah menjernihkannya. Ahhalahu li asrafi maratibid dunya, Allah menjadikan dia itu layak. Ahl yaitu apa? Orang yang pakar atau orang yang layak untuk mendapatkan level-level di dunia yang paling mulia. Wahiyya ubudiyatuh, yaitu sebagai hamba Allah, betul-betul diakui sebagai hamba. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diakui sebagai hamba Allah. Ubudiyatuh khassatul khassah. Wa arfa'i sawabil akhirah, dan pahala akhirat yang paling tinggi. Wa huwa ru'yatuhu wa qurbuh, yaitu melihat Allah Ta'ala dan dekat dengan Allah Ta'ala. Walaupun mimpi itu bukan dalil kalau tidak ditansis oleh Nabi, tapi apa? Disebutkan di dalam kitab Mihnatul Imami Ahmad karya Imam Al-Maqdasi, yaitu tatkala Imam Ahmad dicambuki terus-menerus, maka banyak para ulama di masa itu yang bermimpi pemuliaan. Di antaranya ada yang bermimpi melihat pada malam itu langit terbuka. Kemudian dia melihat para malaikat sedang apa? Melihat ke dunia. Dikatakan ini para malaikat betul-betul sedang melihat bagaimana Ahmad bin Hanbal itu dicambuk. Yang lain bermimpi bahwasanya Ahmad bin Hanbal dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kemudian Ahmad bin Hanbal ditanya, wahai Ahmad, engkau dicambuk? Iya ya Allah. Dicambuk karena aku? Iya ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, menyingkapkan hijab, mengatakan ini wajahku, sila engkau lihat sesuka hatimu. Baik. Nah itu dikumpulkan oleh Imam Al-Maqdasi, riwayat-riwayat tentang peristiwa itu, sejak sebelum fitnah sampai setelah fitnah sampai wafatnya Imam Ahmad. Baik. Ini adalah sebagai kabar gembira, walaupun tentunya bukan dalil yang seperti itu. Wa min ilajiha, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.